Oke teman-teman, nah ini adalah lanjutan dari part sebelumnya tentang unboxing anggrek dari genus Bulbopilum. Nah, ini sudah saya buatkan ID-nya untuk masing-masing tanaman. Nah, dari kondisi tanaman yang di unboxing seperti tadi, itu tanamannya biasanya eh, diikat dengan media moss hitam, lalu dililit dengan apa itu? Benang jahit yang berwarna hitam biar tidak mencolok. Walaupun tidak mencolok dan sudah tersamarkan dengan moss hitamnya, namun saya tidak menyukai settingan tersebut. Kenapa? Karena menurut saya benang jahit itu lebih kuat dan rusaknya lebih lama, sehingga apabila nanti akar ataupun tunas baru sudah tumbuh, itu akan terlukai oleh benang jahit yang kuat tersebut. Serta biasanya dari seller itu membungkus tanaman-tanaman spesies ini yang biasanya memang dari cabutan ini sampai menutup pangkal bulbnya. Padahal dari pangkal bulb itulah yang nantinya akan menumbuhkan tunas. Jadi apabila pangkal bulb itu tertutup, maka akan ada kemungkinan saat tunas itu tumbuh tidak dapat menembus media karena terlilit benang jahit yang terlalu kuat tersebut dan pada akhirnya berhenti tumbuh ataupun busuk karena tertutup media tersebut tidak bisa keluar dan terkena kelembapan. Maka dari itu apabila membeli anggrek online yang saya prediksi itu akar memang belum jalan dan masih bisa kita otak-atik sendiri dengan settingan yang sesuai dengan kita, maka itu akan saya lakukan. Nah, ini adalah tanaman-tanaman tadi setelah saya otak-atik. Otak-atik apa bahasa Indonesianya? Ya, saya perlakukan dengan cara sendiri. Oke, nah ini yang pertama ada Bulbopilum gracillimum. Ini tanamannya sekecil-sekecil ini. Tadi dalam bungkusannya terlihat dua tanaman. Padahal ini adalah dua tanaman yang terpisah alias tanaman-tanaman stekan atau potongan-potongan tanaman kecil yang disatukan dalam satu lilitan. Nah, kalau dililitkan ibaratnya seperti ini. Ini dua tanaman disatukan lalu dililit dengan media. Ini apabila ada tunas dan tunas ini saling bertumpukan dan tertutup media, kemungkinan untuk hidupnya akan kecil karena akan rusak di sini. Oleh karena itu, perlakuan yang saya lakukan tadi setelah saya rendam-rendam itu untuk meminimalisir masalah-masalah yang akan timbul, misalnya membawa penyakit ataupun serangga dari tempat sebelumnya sudah mati, itu saya potong jarum jahitnya, lalu saya buka moss hitamnya ataupun media sebelumnya seperti ini. Nah, ini terpisah dan ternyata tanaman-tanaman ini memang belum menempel pada media tersebut. Nah, hal itu menurut saya sudah wajar untuk tanaman-tanaman spesies cabutan dari alam. Dan saya sudah biasa untuk menanganinya, tapi mungkin untuk beberapa orang yang baru pertama kali itu akan menganggapnya tanaman rusak, tanaman mati kok dijual. Tapi menurut saya karena anggrek memiliki daya juang hidup yang tinggi, jadi itu bukan masalah besar, namun memang perlu waktu yang cukup lama. Nah, setelah tadi saya buka, ini tanaman kan dipisah. Ini saya bisa dengan papan kayu, papan pakis, ataupun apapun. Namun ini karena yang ada sabut kelapa, ini saya tempelkan lagi di sabut kelapa. Nah, itu diposisikan apabila ada tunas yang tumbuh, tunas itu didekatkan pada media agar harapannya saat akar sudah keluar, itu akan segera menempel pada media. Walaupun ini berdekatan, ini sudah tidak saling tumpuk. Ini saya tempelkan saja pada medianya. Lalu saya ikat kembali dengan tali rafia. Kenapa tali rafia? Karena apabila nanti akar sudah tumbuh, tanaman sudah kuat menempel pada media ini, dan ini nanti akan saya paku di tembok, tali rafia ini bisa kita potong dengan mudah. Potong, tarik, sudah tidak ada tali-talian lagi. Namun apabila masih menggunakan benang, itu akan rumit nanti saat akarnya sudah tumbuh karena benang itu kan kecil-kecil, jadi lilitannya mesti perlu banyak.
Nah, cukup seperti ini saja. Tinggal nanti ditempel, sering rajin siram, insya Allah akan segera menumbuhkan akar dan tunas baru, dan begitulah tanaman sehat. Namun untuk menuju kondisi tanaman yang fit, bagus, itu biasanya pengalaman saya sekitar 2 tahun. Tidak masalah karena itu nanti akan berjalan cepat. Oke, ini adalah Bulbobillum gracilimum. Menurut saya ini ID sangat penting agar nanti tidak tertukar antar tanaman. Karena apabila kita tidak segera memberinya ID, nanti kita baru bisa mengetahuinya lagi dengan pasti saat tanaman ini sudah berbunga. Yang tentunya menurut saya ini akan membutuhkan waktu ya minimal 1-2 tahun. Oke, untuk sementara kita selipkan dulu di sini. Lalu ini ada Bulbobillum reticulatum. Nah, ini kenapa saya jadi memiliki 2 tanaman? Ya, karena tadi ini itu pada set sebelumnya dijadikan satu dan dibungkus dengan moss hitam. Nah, setelah saya amati, ini memang untuk penyuka tanaman spesies harus jeli. Saat tanaman datang dengan set tersebut, kita bongkar dan kita cek. Apabila memang kita yakini bahwa akar belum jalan, nah ini sangat kecil, terdapat tunas kecil, ini tadi tertutup media. Apabila itu tidak dibuka, bisa saja ini akan busuk dan tidak kuat menembus bungkusnya. Nah, ini saya bongkar, saya tampakkan tunasnya, lalu kita tempel saja seperti ini, tunas dekat dengan media. Nanti seiring dengan tunas ini membesar, akan mengeluarkan akar dan menempel pada sini. Nah, ini juga saya sama, juga ada tunasnya. Saya posisikan sama seperti yang ini. Nah, jadi memiliki 2 tanaman. Tinggal dirawat, tunggu hidup. Oke. Rajin siram seperti itu, ditempel akan meminimalisir pembusukan. Seperti ini memiliki 2 tanaman. Oke, kita pasang juga ID-nya Bulbobillum reticulatum. Nah, ini seperti ini. Untuk sementara, tinggal besok akan saya tempel pada tembok di bawah Phalaenopsis. Kenapa tidak bisa langsung? Karena ini malam hari. Karena tadi pulang kuliah sudah sangat malam. Oke. Kita tulis ID baru juga karena tadi tanamannya 1, sekarang menjadi 2 hasil bongkar itu tadi. B. Bulbobillum reticulatum. Serta tidak lupa sertakan tanggal tanamnya, tanggal hari ini 18 Mei 2022. Saya juga sering menambahkan tanda tangan, ya itu improvisasi saja dari saya, bahwa tanaman ini yang menanam adalah saya. Nah, seperti ini Bulbobillum reticulatum. Kita selipkan pada tanaman ini. Oke, sama untuk tanaman-tanaman lainnya seperti ini. Nah, ini tadi juga 2 tanaman yang disatukan, kita tanam saja terpisah agar tidak umpel-umpelan, apa bahasa Indonesianya? Ya, saling tindih seperti itulah. Nah, seperti ini di 2 sisi. Ini untuk ID-nya adalah Bulbobillum acronutum. Lalu ada Bulbobillum becari. Nah, ini karena sudah ditempel di papan, saya tadi hanya membuka ikatan lilitan benang jahit yang ada di sekitar tanaman yang hidup ini. Untuk yang bawah sini dan atas tidak saya lepas untuk menjaga tanaman ini tetap stabil agar tidak goyang, sehingga nanti pertumbuhan akar lebih cepat karena tidak ada guncangan-guncangan. Tinggal kita tambahkan ID dan nanti dipaku dengan tembok agar lebih stabil. Bulbobillum becari. Lalu untuk ini, nah ini juga saya jadikan 2 tanaman namun dalam satu dalam satu sabut, karena
agar tidak terlalu memakan tempat. Namun ini saya jauhkan. Untuk ID-nya ini Bulbobillum refractilingwe. Nah ini refractilingwe. Lalu ada Bulbobillum cubenhense. Nah ini tadi sudah ada tunasnya juga juga tertutup moss. Sekarang kita buka, dekatkan dengan media. Nanti akar tumbuh seiring tunas ini membesar. Bulbobillum cubenhense. Lalu untuk yang terakhir ini ID-nya lepas, yaitu Bulbobillum maxillare. Nah ini seperti ini, hanya tanaman bergundul tanpa akar, daunnya pun sudah kisut, dan ini kecil. Tadi digabung, ditaruh di tengah seperti itu agar terlihat sudah ada tunas baru, padahal ini adalah tanaman yang berbeda. Tidak apa-apa, ada bulb, ada daun, kita jaga kelembapannya, jangan sampai kering. Bisa saja nanti ini akan menumbuhkan tunas baru. Oke. Oh ya, sebenarnya tanaman ini akan semakin cepat tumbuh tunas apabila kita jaga kelembapannya. Misalkan ini ada wadah berisi air, kita celupkan seperti ini. Jadi sabut ini akan terus lembab karena menyerap air dan air naik sehingga ini akan lebih cepat tumbuh. Tapi nanti lihat sikon saja, akan saya perlakukan seperti itu ataupun saya langsung paku di tembok dengan penyiraman yang diusahakan serajin mungkin. Karena pertimbangannya apabila akan saya rendam di wadah seperti ini dulu, itu akan ya kurang rapi seperti itu. Pengalaman saya untuk Bulbobillum sebelumnya itu Bulbobillum pahudi. Ini tidak ada bulbnya seperti ini, tidak ada pangkal batang, tidak ada akar. Namun saya coba batang seperti ini, saya ikat semua, saya tempelkan pada sabut, saya posisikan seperti ini di wadah berisi air, lalu saya hujan-hujankan selama musim hujan kurang lebih 3-4 bulan. Nah dari batang-batang ini banyak sekali memunculkan tunas, dan tunas itu pun sekarang sudah berakar, dan sekarang ininya sudah saya paku di tembok. Juga ada pada video saya sebelumnya dengan judul anggrek memiliki daya juang hidup yang tinggi. Oke, demikian saja untuk posisi penanaman anggrek Bulbobillum 7ID ini. Mungkin akan saya lanjutkan pada video saat sudah ditempel di tembok ataupun saat sudah hidup. Padahal tadi di video part 1 saya menyebutnya saat muncul beberapa tahun ke depan ataupun bulan. Namun karena saya risih gregetan pengen memperlihatkan cara tanam saya, ini cara tanam pribadi dari saya, maka saya buatkan video ini. Oke, demikian saja. Terima kasih.